Salam, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu meminta Kakak Yume untuk memimpin kita dalam doa. Amin. Oke, baik, terima kasih. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran siapa-siapa yang tidak hadir hari ini. Hadir semua, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebelum masuk dalam pembelajaran, Ibu akan menayangkan sebuah video. Sekarang perhatikan videonya di sini. Apa yang kalian amati dari video tersebut? Jarum jam yang sedang berputar. Oke, jarum jam yang sedang berputar. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi. Lintasan dari jarum jam itu apakah berbentuk gerak lurus atau Lingkaran, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Jadi jarum jam itu sedang bergerak melingkar. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Kalau begitu siapa yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, coba. Gerak melingkar. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang gerak melingkar. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus dicapai ada 3. Untuk itu, Ibu minta Kakak Ella untuk membacakannya. Yang pertama, menjelaskan pengertian gerak melingkar dengan tepat. Yang kedua, memahami besaran-besaran pada gerak melingkar dengan laju tepat. Yang ketiga, menyelesaikan soal-soal dengan menggunakan persamaan-persamaan pada gerak melingkar. Oke, baik, terima kasih. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Yang berikut gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kelajuan tetap. Jadi sesuatu benda dikatakan dia bergerak melingkar apabila lintasannya itu berbentuk lingkaran. Yang berikut adalah besaran-besaran dalam gerak melingkar. Nah, dalam gerak melingkar terdapat 4 besaran. Yang pertama itu periode, frekuensi, kecepatan sudut, dan kecepatan linear. Yang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu periode. Nah, periode biasa dilambangkan dengan T. Nah, periode itu sendiri adalah selang waktu yang diperlukan untuk menempuh satu kali putaran. Jadi waktu yang dibutuhkan sebuah benda untuk melakukan satu kali putaran. Nah, untuk menghitung periode kita menggunakan rumus pada slide yaitu T sama dengan T per N, di mana T sendiri itu adalah periode, N adalah banyak putaran, dan T yang kecil itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan putaran. Nah, yang berikut adalah frekuensi. Nah, frekuensi itu dilambangkan dengan F, di mana frekuensi sendiri adalah banyaknya putaran tiap satuan waktu. Nah, untuk menghitung frekuensi kita akan menggunakan rumus yaitu F sama dengan N per T, di mana N adalah banyaknya putaran, T adalah waktu putaran, dan F adalah frekuensi. Yang ketiga adalah kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut itu sendiri adalah besarnya sudut yang ditempuh tiap detik. Nah, untuk mencari kecepatan sudut kita dapat menggunakan rumus yang ada pada slide yaitu omega sama dengan 2pi per T atau omega sama dengan 2pi per N. Yang berikut adalah kecepatan linear. Nah, bisa kalian lihat definisi kecepatan linear pada
slide, yaitu kecepatan linear sendiri didefinisikan sebagai panjang lintasan linear yang ditempuh tiap satuan waktu. Nah, untuk menghitung kecepatan linear, kita dapat menggunakan rumus yaitu V sama dengan 2πr per T atau V sama dengan omega dikali R. Nah, di mana V sendiri itu adalah kecepatan linear, R adalah jari-jari gerak melingkar, T itu periode, F frekuensi, dan omega adalah kecepatan sudut. Oke, dari penjelasan Ibu yang tadi mungkin ada pertanyaan? Pas Ibu. Oke, kalau tidak ada, sekarang kita akan melihat contoh soal. Sekarang Ibu minta salah satu orang untuk membacakan soalnya. Sebuah roda dengan jari-jari 50 cm berputar sebanyak 1200 tiap 30 sekon. Tentukan A frekuensi, B periode, C kecepatan sudut, D kecepatan linear. Baik, terima kasih. Jadi yang Ibu ingin tanyakan, diketahui dari soal yang terdapat di slide, yang diketahui itu apa-apa saja? Jari. Oke, jari-jari. Yang berikut, waktu. Yang berikut, oke, banyaknya putaran sebanyak 1200 putaran. Oke, nah untuk menghitung, untuk menyelesaikan soal-soal ini kita akan menggunakan rumus yang sudah dijelaskan tadi. Yaitu yang pertama ditanya frekuensi. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama yaitu frekuensi. Nah, rumus dari frekuensi ini adalah N per T. Nah, N-nya di sini ada berapa? 1200. Oke, 1200. T-nya 30 sekon. 30 sekon. Oke, 1200 dibagi 30 hasilnya berapa? Oke, mungkin bisa catat. 40. Oke, jadi 1200 dibagi dengan 30 hasilnya adalah 40. Nah, satuan dari frekuensi itu adalah Hertz. Nah, yang berikut adalah untuk mencari periode atau biasa dilambangkan dengan T. Nah, rumus dari periode, untuk mencari periode kita dapat menggunakan rumus 1 per F. Nah, untuk mencari periode mungkin ada yang bisa menyelesaikannya. Ada yang bisa? Oke, silakan maju. Oke, kita beri tepuk tangan buat teman kalian yang sudah menyelesaikan soalnya.
Jadi untuk menghitung periode kita dapat menggunakan rumus 1 per F. Nah di sini F-nya adalah 40. Jadi 1 per 40 itu sama dengan 0,025. Nah satuan dari periode itu adalah sekon. Yang berikut ditanya kecepatan sudut. Nah simbol dari kecepatan sudut tadi itu oke, omega. Nah, untuk menghitung omega kita dapat menggunakan rumus 2pi dikali F. Jadi rumus untuk menghitung kecepatan sudut yaitu omega sama dengan 2pi dikali dengan frekuensi. Nah 2pi dikali dengan 40 sama dengan berapa? 2 dikali 40? 80. Oke, 80 pi radian per sekon. Itu adalah satuan dari kecepatan sudut. Yang berikut adalah ditanya kecepatan linear. Nah, untuk menghitung kecepatan linear kita dapat menggunakan rumus P sama dengan omega dikali dengan R. Nah, omeganya di sini berapa? 80. Oke, 80. R-nya 50. oke, betul 50 cm. Nah, 50 cm ini dapat kita hentar ke meter. Kalau 50 cm berapa meter? 0,5. Oke, betul sekali. Jadi 50 cm itu 0,5 meter. Nah, R-nya di sini adalah 0,5. Nah, 80 dikali 0,5 hasilnya berapa? 40. Oke, benar. Jadi 80 dikali 0,5 adalah 40. Nah, satuan dari kecepatan yaitu meter per sekon. Nah, ini adalah hasil dari soal yang sudah ada pada slide. Nah, dari penjelasan Ibu ada yang ingin ditanyakan? Pas Ibu. Oke, kalau pas, sekarang Ibu akan memberikan latihan soal. Silakan dikerjakan Dari dulu. masing-masing orang. Iya. Waktunya itu cuma 3 menit. Setelah kalian kerja yang sudah selesai, silakan tulis di papan. Ada yang selesai?
Ya, Baru periode 1.000. ada yang selesai? Sudah. Oke, kalau sudah silakan kerja di papan. Oke, terima kasih. Yang lain? Oke. Jadi nanti bagian C-nya dikerjakan oleh kakak Diana dan yang bagian D-nya dikerjakan oleh kakak Asti. Oke, silakan kakak Diana. Oke, silakan kakak Asti. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu minta kalian semua perhatikan di papan. Nah, bunyi soalnya, sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari 3 meter. Berarti diketahui R-nya itu sama dengan 3 meter. Oke. Yang berikut,
dalam waktu 5 sekon. Berarti waktunya berapa? 5 sekon. Terus benda tersebut mampu menempuh 20 putaran. Berarti diketahui. N-nya 20. Oke. Nah, tentukan periode. Nah, untuk menghitung periodenya kita gunakan rumus T sama dengan 1/N. Jadi sebelum kita menghitung periodenya, kita akan menghitung dahulu frekuensinya. Nah, untuk menghitung frekuensi, kita gunakan rumus F sama dengan N/T. Nah, di mana N-nya itu 20 dan T-nya adalah 5 sekon. Nah, 20 dibagi 5 sama dengan 4 Hz. Oke. Yang berikut adalah periode. Nah, rumus dari periode adalah T sama dengan 1/F. Nah, di sini F-nya adalah 4 Hz. Jadi 1/4 sama dengan 0,25 sekon. Oke. Yang berikut adalah kecepatan sudut. Nah, untuk menghitung kecepatan sudut, kita menggunakan rumus 2pi/r, bukan r. Jadi mungkin ada keliru. Jadi untuk menghitung kecepatan sudut, kita gunakan rumus W sama dengan 2pi dikali r. F-nya di sini berapa? 4. 2 dikali 4 8. Oke, 8 pi radian per sekon. Nah, yang berikut adalah untuk menghitung kelajuan linear. Nah, untuk menghitung kelajuan linear kita gunakan rumus P sama dengan omega dikali R. Nah, di sini omeganya itu 8 pi, sedangkan R-nya itu 3 meter. Jadi 8 dikali 3 sama dengan 24 pi radian pi meter per sekon. Oke. Untuk pengerjaan soal ini mungkin masih ada yang bingung. Paham, Ibu. Oke, paham. Oke, kalau tidak ada yang bertanya tentang tertiban soal ini, maka dari itu pembelajaran kita hari ini tentang gerak melingkar sampai di sini. Untuk ketua kelas nanti sebentar istirahat, tolong ambilkan tugasnya di ibu, dikerjakan, kemudian minggu depan sebelum memulai pembelajaran tolong dikumpulkan di meja ibu. Iya, Ibu. Oke. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta Kakak Ella untuk memimpin kita dalam doa. Amin. Oke, terima kasih. 1, 2, 3. Shalom.